Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video ikhlas adalah rahasia Tuhan dengan hamba. Obor terang di jalan yang gelap. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalfahaman Anda. Beberapa pengertian ikhlas menurut para ulama sufi adalah terapi atas maraknya masyarakat modern dalam memburu hasrat dan ambisi akan popularitas, kemasyhuran diri dan politik pencitraan yang dianggapnya sebagai sumber kebahagiaan. Padahal sejatinya hasrat akan kemasyhuran mendorong orang akan menyibukkan diri pada urusan-urusan tak berguna dan mengabaikan kerja-kerja yang bermanfaat bagi manusia. Cinta pada kemasyhuran mendorong orang untuk hanya mengurusi dirinya sendiri dan tak peduli orang lain. Bagi para sufi, hasrat akan popularitas merupakan bentuk ketidaktulusan dalam bekerja. Ia disebut riya, dan itu adalah perbuatan yang terlarang yang menyebabkan penderitaan bagi pelakunya. Sedangkan ikhlas merupakan sumber kebahagiaan bagi yang melakukannya. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Baihaqi yang bermakna, aduhai, betapa bahagia mereka yang berhati ikhlas, mereka yang ketika hadir tak dikenal, manakala pergi mereka dicari kesana kemari. Mereka itulah obor-obor yang menerangi jalan, melalui mereka tampak terang benderang segala fitnah orang-orang zolim. Mereka yang berhati ikhlas itulah para sufi. Mereka adalah matahari-matahari dunia yang cahaya spiritualitasnya menebarkan kehangatan cinta, kesegaran, kegairahan, sekaligus mencerahkan dan menyuburkan bumi manusia. Para sufi mendefinisikan ikhlas sebagaimana pengalaman ruhaninya dalam menempuh spiritualitas. Seperti halnya seorang sufi besar dari Mesir, Syekh Zunnun al-Misri, dalam Risalah Al-Qusairiyah mendefinisikan ikhlas secara aplikatif demikian, yang artinya ada 3 tanda keikhlasan seseorang. Jika ia menganggap pujian dan celaan orang sama saja, jika ia melupakan pekerjaan baiknya kepada orang lain, dan jika ia lupa hak kerja baiknya untuk memperoleh pahala di akhirat.
Dan menurut sang Hujjatul Islam, Sufi Agung, pakar hukum Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitab Qami'u Al-Tughyan, ia mendefinisikan yang artinya ikhlas adalah apa yang ada dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Senada dengan Imam Hamid Al-Ghazali, Syekh Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qushairi An-Nasyaiburi dalam kitabnya yang terkenal dalam ilmu tasawuf Risalah Qushairiyah mendefinisikan ikhlas adalah penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang mengetahui dan mencatatnya. Tidak ada setan yang mengetahui dan merusaknya. Dan tidak ada hawa nafsu yang mengetahui lalu menyondongkannya. Pengertian Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi ini seperti halnya yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Saya, Nabi, bertanya kepada Jibril tentang makna ikhlas. Apakah ikhlas itu? Aku, Jibril, telah menanyakan hal ini kepada Tuhan, dan Dia menjawab, ikhlas itu merupakan salah satu rahasiaku yang aku tempatkan di hati hamba-hamba yang aku cintai. Betapa beruntungnya manusia yang diberi anugerah keikhlasan dalam beramal, bekerja, dan beribadah, karena dicintai oleh Sang Maha Kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti meraih kemanfaatan dan kebahagiaan. Lalu bagaimana agar amal, bekerja, dan beribadah dengan ikhlas? Syekh Athaillah As-Sakandari, sang Sufi Agung, dalam kitabnya yang fenomenal yaitu Al-Hikam, memberikan cara terapi agar amal bisa ikhlas dan bermanfaat. Dalam satu makalah hikmahnya ia berkata, sembunyikan wujudmu pada tanah yang tak dikenal, sebab sesuatu yang tumbuh dari biji yang tak ditanam tak akan berbuah sempurna. Kiai Husain Muhammad mengartikan hikmah ini demikian, simpanlah hasratmu akan popularitas, karena hasrat yang demikian itu tak akan membuat dirimu tumbuh dan berkembang sempurna. Terapi ikhlas yang ditawarkan Syekh Athaillah ini agar hidup tumbuh dan berkembang dengan manfaat dan meraih kebahagiaan, terbebas dari belenggu manipulasi realitas sebuah citra untuk kepentingan tertentu yang mencipta fata morgana sosial yang di dalamnya tanda-tanda atau simbol-simbol telah tercabut dari kebenaran. Citra akan popularitas memangsa dunia realitas dan membunuh kebenaran. Itulah sebabnya kenapa bekerja dan beribadah harus dilandasi dengan ikhlas. Ada yang mengatakan bahwa ikhlas adalah ruhnya amal. Jika amal tanpa ikhlas seperti halnya jasad tanpa ruh. Dalam bahasa lain, beramal perlu adanya ketulusan dan keikhlasan. Orang Jawa menyebutnya sepi ing pamrih, rame ing gawe, yang bermakna sepi dalam pamrih, ramai dalam bekerja. Dengan pekerjaan seperti inilah yang akan melahirkan peradaban manusia yang beradab dalam menata kemajuan bangsanya. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga video ini berkah bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan teman-teman penonton setia Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan Anda bisa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan tentunya Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya.
Channel ketiga itu Maniak Akika membahas lengkap gemestone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.